Asia Tenggara kini semakin berperan penting dalam perekonomian global. Majalah kesohor Fortune 500 membuat daftar perdana Fortune Southeast Asia 500 untuk ranking perusahaan terbesar di kawasan ini. Asia Tenggara adalah wilayah yang dinamis dan cepat berubah, wilayah dengan PDB sebesar 4 triliun dolar, dan wilayah dengan perekonomian inti yang tumbuh pesat, bahkan lebih cepat dibandingkan Eropa atau Amerika. Namun demikian, hanya ada 5 perusahaan di Asia Tenggara yang cukup besar untuk masuk dalam daftar Fortune Global 500 edisi 2023. Adakah perusahaan asal Indonesia yang masuk Fortune Global 500? Hanya ada satu, yaitu Pertamina. 4 lainnya adalah Trafigura Group dari Singapura, PTT dari Thailand, Wilmar International dan Olam Group yang keduanya berbasis di Singapura. Secara total, perusahaan-perusahaan yang masuk dalam Fortune Southeast Asia 500 memperoleh pendapatan sebesar 1,79 triliun dolar pada tahun 2023. Di kawasan ini, pada dasarnya terdapat 6 ekonomi inti. Negara-negara tersebut adalah Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Filipina. Dalam kontes dunia Fortune Global, 119 perusahaan berasal dari Eropa, 136 dari Amerika Serikat, dan 142 dari Tiongkok termasuk Hong Kong dan Taiwan. Hanya 5 dari Asia Tenggara. Saat menyusun Southeast Asia 500, Fortune mensurvei perusahaan-perusahaan di 6 negara inti ekonomi di kawasan ini, ditambah Kamboja, berbasis pada pendapatan atau revenue yang dihasilkan. Indonesia, dengan jumlah penduduk 280 juta jiwa dan PDB sebesar 1,5 triliun dolar, merupakan negara dengan jumlah perusahaan terbanyak dalam daftar tersebut, yaitu sebanyak 110 perusahaan. Thailand, dengan jumlah penduduk 70 juta jiwa dan perekonomian sebesar 550 miliar dolar, berada di urutan kedua dengan jumlah sebanyak 107 perusahaan. Singapura, dengan jumlah penduduk hanya 5,6 juta orang, sangat perkasa di Fortune Southeast Asia 500, dengan mempersembahkan 84 perusahaan. Vietnam, salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di kawasan ini, memiliki 70 perusahaan yang masuk dalam daftar tersebut. Namun, top 5 perusahaan terbesar di Asia Tenggara, yang mencakup 3 perusahaan perdagangan komoditas besar yang berbasis di Singapura, yaitu Trafigura Group, Olam Group, dan Wilmar International. Dan 2 produsen minyak dan gas milik negara, PTT di Thailand, dan Pertamina di Indonesia. Pendapatan mereka sangat jauh di atas saingannya, dengan menyumbangkan 26% dari total seluruh pendapatan perusahaan dalam daftar Fortune Southeast Asia 500. Peringkat 5 perusahaan teratas adalah sebagai berikut. 1. Trafigura Group, pendapatan 244,2 miliar dolar. 2. PTT Thailand, pendapatan 90,4 miliar dolar. 3. Pertamina Indonesia, revenue 75,7 miliar dolar. 4. Wilmar International, revenue 67,1 miliar dolar. 5. Olam Group, pendapatan 35,9 miliar dolar. Bagaimana dengan industri perbankan di Asia Tenggara? Bank manakah yang terbesar? Tahun lalu, bank dan perusahaan jasa keuangan boleh dikatakan bernasib baik. 3 bank terbesar di kawasan ini, semuanya berbasis di Singapura. DBS Group adalah perusahaan paling menguntungkan di Asia Tenggara, dengan pendapatan 25 miliar dolar, berada di peringkat 10. Diikuti oleh UOB di peringkat 11 dengan pendapatan 19,7 miliar dolar, dan OCBC di peringkat 12 dengan pendapatan 18,4 miliar dolar. Bagaimana dengan perbankan di Indonesia? Ternyata bank terbesar di Indonesia adalah BRI dengan pendapatan 14,9 miliar dolar atau peringkat ke-15. Bank Mandiri di peringkat ke-22. Dan BCA di peringkat ke-40 dengan pendapatan 7,3 miliar dolar. Sekarang mari kita telusuri perusahaan terbesar di Asia Tenggara berdasarkan kapitalisasi pasar. Kapitalisasi pasar, atau biasa disebut market capitalization, adalah total nilai pasar dari saham beredar suatu perusahaan publik. Dan biasanya digunakan untuk mengukur seberapa besar nilai suatu perusahaan. Jika berbasis pada kapitalisasi pasar, maka BCA Indonesia menduduki peringkat nomor 1 di Asia Tenggara, dengan nilai 87,2 miliar dolar, atau nomor 202 di dunia. Dan BCA juga merupakan perusahaan terbesar di Indonesia. Yang mengejutkan, di industri perbankan,
BCA dapat mengungguli DBS Bank dengan kapitalisasi pasar hanya 84,08 miliar dolar. Jadi di Asia Tenggara, BCA adalah rajanya, disusul DBS Bank. Dan di nomor 3 ada BRI yang bernilai 50 miliar dolar. Sekarang mari kita beralih ke sektor teknologi. Sektor teknologi Indonesia berkembang sangat pesat terutama dengan bonus demografi generasi muda yang melek teknologi. Perusahaan retail internet terbesar di Indonesia adalah GoTo, yang merupakan hasil merger antara Gojek dan Tokopedia. Kapitalisasi pasarnya sekarang mencapai 8,4 miliar dolar. Jauh di bawah dari nilai IPO mereka sebesar 26,2 miliar dolar pada April 2022. Kapitalisasi pasar mereka semakin turun sejak mencatat kerugian 5,9 miliar dolar pada tahun 2023. Dibandingkan dengan kompetitornya di Asia Tenggara, Southeast Asia Limited, atau disingkat SIE Limited, yang mengusung merek Shopee, bernilai 53,7 miliar dolar. Dan Grab Holdings, bernilai 14,4 miliar dolar. Nama besar lainnya di Indonesia adalah Astra International. Konglomerat ini merupakan perusahaan terbesar nomor 6 di Indonesia, dalam hal kapitalisasi pasar, atau senilai 15,8 miliar dolar. Dan siapa yang tidak kenal dengan Indomie? Perusahaan yang memproduksi Indomie adalah PT Indofood Sukses Makmur. PT Indofood kini menduduki peringkat ke-30 di Indonesia, dengan kapitalisasi pasar sebesar 3,5 miliar dolar. Indonesia, sebagai negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara saat ini, mutlak harus terus berinovasi di masa depan. Demografinya yang masih muda dan kekayaan sumber daya alamnya, sangat mungkin akan mendorong negara ini menjadi negara maju dalam beberapa dekade mendatang. Banyak institusi dunia yang meramalkan bahwa Indonesia akan menjadi ranking 4 atau 5 negara dengan perekonomian terbesar di dunia pada tahun 2045 saat Indonesia memasuki usianya yang ke-100 tahun. Sebuah target dan cita-cita maha besar, namun tidak mustahil untuk bangsa Indonesia mencapainya. Kita sudah sampai pada penghujung video. Bila menurut Anda video ini menarik dan informatif, bantu kami klik like, share video dan klik subscribe. Terima kasih telah menonton channel kami.